Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai domain fungsi, yaitu kita akan menentukan domain dari suatu fungsi. Hal tersebut karena ada bilangan yang kalau dia itu dimasukkan ke dalam domain atau daerah asal, fungsi tersebut jadi bukan fungsi gitu loh. Nah ya, akan kita cermati melalui beberapa contoh-contoh soal berikut. Yang pertama, untuk fungsi rasional, masih ingat kan fungsi rasional itu fungsi yang bentuknya perperan gitu, A per B, dengan B-nya tidak boleh 0. Kemarin sudah kita bahas, karena kalau 0 itu jadinya dia tidak terdefinisi. Nah, tidak terdefinisi itu nggak tahu berapa. Jadi nanti kalau dia yang bawah 0, pembilang yang atas, penyebut yang bawah ya, penyebutnya 0, itu nanti jadinya tidak ada pasangannya alias jomblo. Oleh karena itu, syarat untuk fungsi rasional itu bx-nya tidak boleh 0. Nah, sehingga domainnya atau nilai x-nya ini berapapun boleh kecuali 0. Nah, seperti ini. Gambarnya seperti ini, jadi misal 8 per 1. 1 itu boleh ya, 1 nanti pasangannya 8, di sini nggak kelihatan. Terus kalau 2, 8 per 2 berarti 4, 2 pasangannya 4. Nah, tapi kalau 0, 8 per 0, x-nya 0, itu tuh nggak ada pasangannya. Ini mau ditarik garis ke sana pun ya, Ibu tunjukkan melalui GeoGebra sebentar. Di end dulu. End show. 8 per x ya tadi ya. 8 per x. Nah, ini tidak akan memotong dimanapun ya. Tuh. Semakin mendekati sumbu y, tapi tidak akan pernah memotong. Ibarat friendzone gitu ya, dekat, mendekati, tapi tidak akan pernah bersatu. Seperti itu. Baik, mari kita lanjutkan. Ini tadi, nah berarti domainnya yaitu nilai-nilai x-nya itu yang ada pada sumbu x ini yang boleh berapa saja. Nah, yang boleh adalah ini semuanya boleh kecuali yang 0. Karena apa? Karena kalau 0 dimasukkan kepada domain, dia nggak punya pasangan, jomblo. Kalau jomblo nanti fungsinya jadi bukan fungsi gitu ya. Semoga bisa dipahami itu prinsipnya. Nah, ini kemudian pada x sama dengan 0, ini ada garis ya tadi ya, garis bayangan tadi yang tidak akan disentuh oleh kurva 8 per x, namanya adalah asimtot tegak. Nah, ini asimtot tegaknya yang warna merah gitu. Domainnya bisa kita simpulkan, semuanya boleh ya, mau 100, mau 1000, mau 10.000 itu boleh, tapi kalau 0 nggak boleh. Tahu kan alasannya tadi? Karena kalau 0 itu boleh, nanti dia nggak punya pasangan, jadi mendingan dikeluarkan aja gitu, sehingga semuanya punya pasangan. Itu sebagai salah satu syarat suatu fungsi. Semua harus punya pasangan. Domain itu harus tidak ada yang jomblo. Jadi yang jomblo dikeluarkan, di out gitu. Nah, sekarang yang kedua, ini masih fungsi rasional ya. Ini bentuknya pecahan 2x plus 3 per x min 1. Ya udah, syaratnya itu x min 1 tidak boleh 0. Ini min 1-nya pindah ke sana. X-nya berarti tidak boleh 1. Kalau kita substitusikan 1 min 1 kan 0. Nah, itu tidak boleh. Nah, gambarnya akan seperti ini. Berarti apa? Domainnya adalah semuanya boleh kecuali berapa? Kecuali 1. 1 nggak boleh. Nah, ini di sini. Karena kalau X-nya 1, dia
ke sana tidak akan memotong, ke bawah juga tidak akan memotong. Kalau tidak memotong berarti tidak punya pasangan di Y, berarti jomblo. Berarti asimtot tegaknya adalah yang merah ini atau garis X sama dengan 1. Kalau mencari asimtot itu gampang saja ya. Ini disama dengankan 0 yang bawah ini. Kalau rasional itu disama dengankan 0. X min 1 sama dengan 0. Berarti asimtot tegaknya X sama dengan 1. Seperti itu. Ini kesimpulannya. Semua X boleh. Ingat ya, yang X itu yang di sini nih. Semua X boleh kecuali 1. Kenapa 1 tidak boleh? Karena 1 itu jomblo. Dikeluarkan saja dia dari himpunan domain. Lanjut, contoh yang ketiga. Di sini fx sama dengan 5x min 1 per 2x plus 3. Otomatis syaratnya ini yang bawah ini tidak boleh 0. Ya udah kita tulis ya, 2x plus 3 tidak boleh 0. 2x tidak boleh, ini pindah ke sana jadi min 3. Berarti x-nya tidak boleh min 3 per 2. Ini bagi sebelah sini. Kita lihat ya, ini tidak usah sebetulnya kalau dalam mengerjakan soal seperti ini, tidak usah kamu gambar, itu tadi hanya untuk menunjukkan saja. Jadi kalau sudah tahu syaratnya apa, langsung saja kita tulis domainnya adalah X semua anggota bilangan real kecuali yang min 3 per 2 ini. Karena dia itu jomblo. Yang keempat, misal ada soal seperti ini juga sama ya. Yang bawah yang penting ini, penyebutnya itu tidak boleh 0, ya sudah kita tidak sama dengan kan 0. Ini dicari tahu dengan memfaktorkan x kuadrat plus 3x tambah 2 difaktorkan. Faktornya adalah x plus 2 kali x plus 1 tidak boleh 0. Berarti x-nya tidak boleh min 2, x-nya tidak boleh min 1. Kenapa seperti itu? Karena kalau min 2 disubstitusikan ke sini, min 2 tambah 2, 0. 0 kali berapapun, 0. Padahal kan nggak boleh. X tidak boleh sama dengan min 1 karena nanti menghasilkan 0. Berarti syaratnya ada 2. X-nya tidak boleh min 2, tidak boleh min 1 juga. Nah, seperti ini. Domainnya berarti semua anggota bilangan, ini bilangan real itu ya yang ada pada sumbu X itu namanya bilangan real, yang tidak boleh atau dikeluarkan dari situ karena dia jomblo itu min 2 dan min 1. Yang kelima contohnya seperti ini, 3x min 2 dibagi x kuadrat plus 4x plus 4. Ini fungsinya ya, syaratnya ya udah yang bawah ini tidak sama dengan kan 0. Difaktorkan x plus 2 kali x plus 2. Ini ya faktornya ya. Semoga kalian sudah lancar memfaktorkan karena itu sudah berkali-kali dibahas cara memfaktorkan. Sehingga di sini dapat disimpulkan x-nya tidak boleh min 2. Domainnya semua bilangan real atau x elemen R, x-nya tidak boleh sama dengan min 2. Lanjut. Sekarang kalau ada fungsi irasional, menentukan domainnya bagaimana? Ini contohnya ya, fungsi irasional, fungsi yang ada akarnya. Nah, syaratnya yang di bawah akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Karena kalau negatif itu tidak ada hasilnya pada bilangan real gitu. Jadi dia itu jomblo. Contohnya, fx sama dengan akar 2x, syaratnya 2x lebih dari atau sama dengan 0. Berarti x-nya lebih dari atau sama dengan 0. Atau gini ya, 0 bagi 2 itu 0. X lebih dari atau sama dengan 0 deh. Sehingga kita lihat nih, ya, hanya domainnya itu hanya dimulai dari 0 ke sana. Yang negatif tidak ada kan? Sehingga bisa ditulis ini ya ke sana semua. Sehingga bisa ditulis domainnya x lebih dari atau sama dengan 0 dan x-nya elemen bilangan real. Semuanya yang lebih dari sama dengan 0 boleh jadi domain karena pasti punya pasangan. Ke sana. Kalau min 1 nggak punya pasangan, jomblo tuh karena grafiknya seperti ini. Yang kedua, ini akar 2x min 1 ya fungsinya.
Syaratnya 2x min 1 lebih dari atau sama dengan 0. Ini berarti x-nya lebih dari atau sama dengan 1/2. Kalau bingung ya satu-satu kamu pindahkan min 1 ke sana jadi 1. Terus nanti 2-nya itu kedua rows bagi 2, jadinya setengah di sini. Nah, kelihatan kan di sini grafiknya menjadi seperti ini. X-nya lebih dari atau sama dengan setengah. Nih, dari setengah ke sana. Tuh. Dari setengah ke sana. Kalau seperempat, jomblo, nggak boleh. 0, jomblo juga. Apalagi min 1 dan seterusnya. Kita cobakan saja kenapa 0 nggak ada pasangannya. Substitusikan ke sini 2 kali 0. 0 dikurangi 1 min 1. Akar min 1 nggak tahu berapa gitu. Kesimpulannya domainnya x lebih dari atau sama dengan setengah. Ini gambar hanya untuk menunjukkan saja. Perhitungannya cukup seperti ini mengingat syaratnya. Lanjut ya. Menentukan domain fungsi ini ada akar rasional tapi bentuknya kuadrat seperti ini. Ya sudah, sama, ingat-ingat syaratnya. Yang di bawah akar tidak boleh negatif atau dengan kata lain lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini kamu faktorkan. Faktornya adalah x plus 3 kali x min 2 lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga kita pakai garis bilangan. Di sini x-nya min 3 dan 2 ya. Nah, terus kita cek daerah-daerahnya. Misal kita cek daerah yang tengah dulu. Dia daerah negatif, kok bisa? Karena ketika ini ada di sini kan ada angka 0, kita substitusikan ke sini. 0 tambah 3 positif. 0 min 2 negatif. Positif kali negatif, negatif. Samping-sampingnya berarti positif. Karena ini lebih dari atau sama dengan 0, pilihlah daerah yang positif. Sebelah sini dan sebelah sini. Kesimpulannya apa? Kita lihat ya gambarnya dulu. Ini ya gambarnya. Ini yang ada pasangannya. Bisa dilihat ini yang lebih dari 2 atau yang kurang dari negatif 3. Yang sebelah sini itu tidak punya pasangan alias jomblo. Jadi dikeluarkan dari himpunan domain. Kesimpulannya apa? Domainnya itu x kurang dari atau sama dengan min 3. Ini ya yang ke sana dan x lebih dari atau sama dengan 2. X-nya elemen bilangan real. Seperti itu. Contoh-contoh lain ini ya, yang kombinasi-kombinasi dari rasional dan irasional. Ini contohnya seperti ini. Dia itu perperan tapi juga akar. Berarti syaratnya nanti ada 2. Syaratnya yang pertama dari yang perperan ini, yang bawah ini nggak boleh 0. Nah, syaratnya x min 4 tidak boleh 0 ya. Ini syarat yang dari rasional. Kemudian yang dari irasional, yang di bawah akar itu tidak boleh harus lebih dari atau sama dengan 0. Syaratnya ada 2 kalau seperti ini. Untuk yang pertama, x plus 3 per x min 4 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita tinggal lihat ini x plus 3 sama dengan 0 kan x-nya min 3. Tulis aja min 3, x min 4 sama dengan 0, x-nya 4. Tulis 4 seperti ini. Kemudian, tapi 4-nya kan nggak boleh. Jadi jangan diikutkan. Ini sebetulnya harusnya kalian pelajari pada bab bilangan rasional dan irasional, tapi pada kurikulum karena COVID ini jadi disederhanakan, bab tersebut tidak kita pelajari begitu. Jadi sebetulnya ini harusnya sudah kalian pelajari ya. Ini menentukan himpunan penyelesaian dari bilangan rasional. Semoga walaupun tidak belajar tetap mengerti. Sekali lagi ya, Ibu ulangi, intinya kalau ada syarat yang seperti ini, x plus 3 per x min 4 lebih dari atau sama dengan 0, kita lihat pembilangnya disama dengankan 0, jadinya kan min 3. Yang bawah juga disama dengankan 0, jadinya kan 4. Tapi karena 4 itu kan nggak boleh. 4 itu di sini nanti jadinya 0, 4 min 4, 0, itu nggak boleh ya, yang bawah 0, jadi ini kosong. Tapi yang ini
isi gitu. Baru kita cek daerahnya seperti biasa, kita ambil 0 plus 3 positif, 0 min 3 negatif, positif bagi negatif, negatif. Sebelah kanannya positif, sebelah kirinya positif. Selang-seling seperti itu. Karena lebih dari atau sama dengan 0, jadi pilih daerah yang positif ini gitu. Sekarang kita tinjau syarat yang dari sebelah sini. X min 4 tidak boleh atau sama dengan 0, jadi X-nya tidak boleh 4 ini. Makanya tadi kosong ya, gitu. Sehingga kesimpulannya domainnya itu kurang dari atau sama dengan min 3 dan atau X-nya lebih dari 4. Kenapa 4 tidak ikut? Karena kalau ikut nanti di sini akar tidak terdefinisi, jadinya ya nggak tahu, tidak terdefinisi. Coba kalau di sini 0. 0 plus 3, 3 per 0 min 4, min 4. Min 3 per 4. Akar min 3 per 4 itu juga tidak bisa. Tidak ada hasilnya pada bilangan real. Sehingga ini domainnya ya, yang kurang dari atau sama dengan min 3 atau X-nya lebih dari 4. Seperti itu. Ini gambarnya seperti ini. Yang kurang dari min 3 kan ada pasangannya nih. Kesini tik 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 tik. Kemudian yang lebih dari 4 ini juga ada pasangannya, kecuali 4, 4-nya tidak termasuk ya. 4 ini adalah asimptotnya. 4 asimptotnya ya ke sana. Tidak akan disentuh oleh kurva orange ini. Mendekati, dekat sekali tapi tidak akan memotong atau tidak akan menyentuh X sama dengan 4. Lanjut, ini ada contoh lagi, bentuk yang kombinasi. Tapi ini akarnya kalau tadi kan keseluruhan, ini akarnya cuma ini toh. Nah, kita tinjau, mau ditinjau dari yang mana dulu syaratnya? Nah, ini syarat yang akar dulu. Yang di bawah akar tidak boleh negatif, berarti lebih dari atau sama dengan 0, sudah. Terus yang ini tidak boleh 0, ditulis saja. Nah, 2x plus 6 lebih dari atau sama dengan 0. 2x lebih dari atau sama dengan min 6. Berarti x-nya lebih dari atau sama dengan min 3. Yang ini menghasilkan x tidak boleh 2. Ini seperti ini gambarnya. Kalau kita amati ya. X lebih dari atau sama dengan min 3. Ini ke sana. Tapi pada x sama dengan 2 ini nggak boleh. Berarti ini dikecualikan. Tuh, nggak boleh karena nanti ke bawah tidak memotong, ke atas juga tidak memotong. Ini asimptotnya di sini. Asimptotnya X sama dengan 2. Tuh, sehingga kesimpulannya domainnya X-nya lebih dari atau sama dengan min 3, tapi X-nya tidak boleh 2. Ini ke sana boleh semua kecuali 2 ini dikeluarkan dari himpunan. Karena jomblo tidak mau deh. Jomblo tidak boleh masuk ke dalam domain. Lanjut, kalau ini fungsinya seperti ini, yaitu dia fungsi linear ya, 3x plus 1 itu semuanya boleh, semua bilangan boleh, karena dia kan berupa garis, jadi nggak ada yang jomblo ya. Jadi semuanya boleh, ditulis x-nya elemen bilangan real, gampang banget ya kalau linear. Nah, kalau kuadrat bagaimana? Sama juga, itu semua x boleh. Semuanya boleh, karena nanti kan dia kurva ya, berupa kurva, kurvanya melebar begini. Nah, semakin besar, semakin melebar. Kita ambil contoh aja, ini berapa tadi? 2x kuadrat min x min 3. 2x kuadrat min x min 2x kuadrat min x min 3 gitu. Nah, ini bilangan berapapun ke sana nanti ada pasangannya. Walaupun kesannya seperti nggak ada ya, misal 12 nggak ada. Ini tetap ada, cuman tinggi sekali di sana karena ini kan makin melebar. Tetap ada titik potongnya, begitu. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami ya. Kalau tidak dipahami bisa bertanya.